Pendapat pertama mengatakan orang yang melakukan bunuh diri dia akan kekal di neraka abadan selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadi tolak ukur baik tidaknya seseorang itu di akhir hidupnya, di akhir wafatnya, husnul khatimah atau su'ul khatimah, na'udzubillah. Bukan di awalnya yang Allah lihat, tapi di akhir hidupnya. Maka daripada itu, kita dianjurkan untuk minta wafat husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Minta sama Allah supaya di akhir hayat kita meraih wafat husnul khatimah. Kalau kita bisa meraih wafat husnul khatimah, insya Allah untuk urusan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sedikit pun berpikir untuk mengakhiri hidup atau melakukan bunuh diri, karena itu merupakan ancaman besar, merupakan dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang. Allah Maha Rahmat, Allah Maha Penyayang. Setiap masalah kita, setiap musibah yang kita alami, ujian hidup yang kita alami, kita bisa mengadu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki semuanya. Dan setiap musibah, setiap ujian hidup kita, setiap apa yang kita alami yang tidak kita inginkan itu tidak kekal. Bukankah Allah berjanji kepada kita? Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Sungguh setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Tidak ada yang kekal. Kemudahan tidak ada yang kekal, kesulitan pun tidak ada yang kekal. Jadi setiap ujian yang kita alami itu tidak ada yang kekal. Ada kalanya nanti Allah akan membebaskan kita daripada ujian yang kita alami. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap ujian yang kita alami. Jadi jangan pernah putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Al-Muhyi, Allah itu Al-Mumit. Allah Maha menghidupkan, Allah Maha mematikan. Hak yang menghidupkan, hak mematikan itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali berpikir untuk melakukan bunuh diri, mengakhirkan hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qatala nafsahu bi syai' adziba bihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka nanti pada akhir kiamat dia akan disiksa dengan sesuatu itu. Dan di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, barang siapa yang bunuh diri dengan besi, maka besi itu yang ia pegang dan dia tusukkan ke perutnya di neraka terus-menerus dan selamanya. Barang siapa yang bunuh diri dengan racun, maka racun itu ia bawa dan dia minum di neraka jahanam terus-menerus dan selamanya. Barang siapa yang bunuh diri dengan terjun dari atas gunung, maka ia akan terjun di neraka terus-menerus selama-lamanya. Dari sini kita mengambil mengambil pelajaran bahwasanya seseorang yang melakukan bunuh diri dengan terjun dari gedung, maka dia akan melakukan hal yang sama nanti di neraka-Nya Allah, naudzubillah min dzalik, terus menerus abadan, kata Rasulullah SAW. Dan siapa orang yang melakukan bunuh diri dengan gantung diri, maka dia akan melakukan hal yang sama, melakukan gantung diri di neraka selama-lamanya. Itu ancaman, itu balasan bagi orang yang melakukan bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bunuh diri ini bukan hal yang biasa-biasa saja, bukan perkara biasa. Orang-orang sekarang, zaman sekarang dikit-dikit melakukan bunuh diri. Na'udzubillah. Apa yang dipikirkan? Padahal setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Ada Allah yang akan membantu kita. Dulu dikisahkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ada orang laki-laki yang terluka waktu melakukan jihad fisabilillah. Karena dari saking besarnya luka dia, mungkin dia merasa kesakitan, dia nggak kuat, akhirnya dia putus asa. Na'udzubillah. Dan dia mengambil sebilah pisau, kemudian dia mengiris urat nadi tangannya dengan pisau tersebut. Jadi ini orang pada akhirnya melakukan bunuh diri. Padahal awalnya dia jihad fisabilillah, dia berjihad. Bayangkan pahalanya jihad luar biasa menanti dia. Akan tetapi karena dia putus asa, dia nggak kuat dengan sakit yang dia derita, dengan duka yang dia terima, maka dia mengakhirkan hidupnya dengan mengiris urat nadinya. Na'udzubillah min dzalik. Walhasil, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hambaku telah mendahului aku untuk mengakhirkan masa hidupnya, maka aku mengharamkan surga atas orang tersebut. Jadi kata Allah, haramtu alaihil jannah.
Allah mengharamkan baginya surga. Na'udzubillahi min dzalik. Kayak apa kalau Allah mengharamkan surga bagi hambanya? Surga itu haknya Allah. Surga itu milik Allah. Maka siapa yang bisa masuk surga itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup mencari rahmatnya Allah. Ibadahnya kita mau sebanyak apapun, kalau Allah tidak meridhoi kita masuk surganya Allah, kita tidak bisa masuk surganya Allah. Jadi seorang hamba itu masuk ke surganya Allah dengan rahmatnya Allah. Dan orang yang melakukan bunuh diri adalah orang yang putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dan dari hadis ini, para ulama berpendapat, ada dua pendapat. Bagaimana nasibnya orang yang melakukan bunuh diri ini? Pendapat pertama mengatakan, orang yang melakukan bunuh diri, dia akan kekal di neraka abadan, selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya selain daripada orang kafir, tidak ada yang kekal di neraka. Cuma besarnya dosa bunuh diri itu akan membuat orang tersebut jauh lebih lama di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi nggak ada enaknya. Mau pendapat pertama ataupun pendapat kedua. Pendapat yang kedua yang mengatakan nggak selama-lamanya di neraka, akan tetapi dia lebih lama di neraka daripada yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sejam aja, sedetik aja itu nggak ada enaknya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi paling lama berada di neraka. Apalagi pendapat yang pertama mengatakan abadan, selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan pernah berpikir untuk melakukan bunuh diri, tidak ada keuntungan sedikit pun. Ingat, Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kemampuannya. Allah akan menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Itu janjinya Allah. Dan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mau cepat atau lambat Allah akan hadirkan bintang-bintang yang indah di antara kegelapan kita. Allah akan hadirkan kebahagiaan setelah kesedihan kita. Allah akan hadirkan kemudahan setelah kesulitan kita. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita daripada dosa bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat buat semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.